Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Anak-anak, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan mari kita puji Dia. Mari kita naikkan satu lagu pujian dari pulau dan benua. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. In English, Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for you light arrives. The splendor of the Lord shine on you. Anak-anak, kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami Tuhan akan mengikuti Tuhan devotion. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan ketika kami mengikuti devotion Tuhan, agar kami fokus dan memberikan hati kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan jadi pelaku firman. Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kita semua. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di 2 Samuel 11 ayat 12 sampai dengan 15 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Miss akan bacakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, selebihnya anak-anak baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak Miss, adakah orang-orang yang tidak berdosa? Atau di antara anak-anak Miss, adakah yang tidak pernah melakukan dosa? Alkitab mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Para tokoh iman juga berdosa. Ini sebuah fakta yang tidak dapat bisa dibantah. Menjadi anak Allah dan pengikut Kristus tidak membuat seseorang menjadi sempurna. Kita masih berbuat salah. Kita masih melakukan dosa. Kita masih berdosa. Anak-anak, siapa yang tidak mengenal Daud? Daud adalah seorang tokoh iman. Tetapi ia juga berbuat dosa. Daud bertobat dan Allah mengampuninya. Dosa yang diperbuat Daud begitu besar dan begitu mengerikan. Daud diam-diam mengambil istri Uria. Daud berbohong, mengkhianati dengan kejam, dan akhirnya membunuh Uria. Kita tahu bahwa Daud sengaja merencanakan pembunuhan Uria. Uria sengaja ditempatkan di barisan paling depan. Sehingga ketika mereka mengepung kota Raba, Uria pun terbunuh. Apa yang diperbuat Daud adalah pelanggaran terhadap firman yang keenam, yaitu membunuh, dan yang ketujuh, yaitu berzina. Ketika Daud mengingini istri Uria, itu adalah perbuatan zina. Dan ketika Daud ingin membunuh Uria dan akhirnya Uria terbunuh, itu adalah pembunuhan. Dosa digandakan dari satu perbuatan jahat ke perbuatan jahat yang lain. Daud bukannya menyadari maupun mengakui dosanya. Anak-anak, Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud dengan membawa suatu cerita tentang orang kaya dan orang miskin. Si kaya yang kedatangan tamu jauh menyambut tamunya dengan memasak anak domba yang diambil dari kepunyaan si miskin. Sebagai hakim tertinggi di Israel, dengan murka Daud menjatuhkan hukuman mati kepada orang kaya yang mengambil anak domba kesayangan tetangganya si miskin itu. Dengan berbuat demikian, Daud mengumumkan penghukuman atas dirinya sendiri. Ini ada di 2 Samuel 12 ayat 7 sampai dengan 9. Nathan membuat menjadi jelas ketika ia mengumumkan penghukuman Allah akibat yang mengerikan karena dosa Daud. Kita bisa melihat di sini suatu gambaran yang umum dan gelap dari perbuatan jahat manusia. Sinar terang kebenaran itu datang. Daud dengan pilu dan pasrah bertobat dan Nathan mengumumkan pengampunan Allah. Daud sungguh-sungguh menyesal dan kenyataan ini membuat segalanya jadi berbeda. Daud berkata, "Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan." Merasa menyesal berarti Daud menyadari dan mengakui telah berdosa terhadap Uria, Bathsheba, dan seluruh bangsa Israel. Yang paling penting adalah
ia menyadari dan mengakui bahwa ia telah berdosa terhadap Allah. Anak-anak merasa menyesal, berarti Daud memohon pengampunan kepada Allah. Allah telah mengampuninya. Namun Daud memohon Allah memberikan belas kasih-Nya kepadanya dan menghapuskan dosanya. Merasa menyesal berarti Daud menerima segala akibat karena dosanya. Allah benar-benar telah mengampuni ia. Namun sejumlah akibat dosa tak bisa dihindarkan. Peristiwa yang menyedihkan pun terjadi, kematian putranya. Merasa menyesal berarti Daud tidak pernah mau berbuat dosa seperti itu lagi. Alkitab mencatat bahwa ia tidak pernah lagi berbuat dosa terhadap Allah dalam hal ini. Pengampunan berarti Allah telah mengasihi dan mempedulikan kita seolah-olah kita tidak pernah berdosa terhadapnya. Pengampunan berarti dosa tak lagi berdiri sebagai penghalang antara Allah dengan kita. Namun dosa itu benar-benar terjadi dan dalam kehidupan sejumlah akibat selalu tetap ada. Kematian putra Daud merupakan akibat dari dosanya. Anak-anak mis, ketika kita melakukan dosa dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi ada konsekuensi yang kita terima dari setiap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kematian Yesus di atas kayu salib akibat dosa-dosa kita. Melalui kematian Yesus, Allah telah mengampuni kita semua yang percaya kepada Kristus. Melalui kematian Yesus, kita tahu kita bisa hidup kelak di hadapan Allah di sorga dalam iman kepadanya. Anak-anakku, marilah datanglah kepada Tuhan dengan segala penyesalan atas segala dosa kita. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan jangan kita melakukannya lagi. Allah Bapa yang penuh kasih, Maha Pengampun, mau menerima kita semuanya. Amin. Satukan hati, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Boleh menegur, mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami mengakui dan kami memiliki rasa penyesalan atas setiap dosa kami ya Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ujian kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pertolongan, sehingga kami boleh dengan jujur, dengan tenang menjawab setiap soal-soal yang akan kami jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Miss, selamat mengerjakan penilaian akhir semester. Andalkan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan.